the first questions comes up itu pasti ngajar apa sih? Ketika kita masuk ke dalam kelas, ada anak yang punya cita-cita seperti saya. Kelas inspirasi kalau nggak ada fasilitator, jadi apa? Iya, ambil cuti 1 hari aja untuk menginspirasi anak-anak, karena ketika kalian mengambil cuti 1 hari untuk anak-anak itu juga nggak akan mematikan karir kalian. That would give a big impact for your life. Jakarta, podcastnya Kelas Inspirasi Jakarta. Boleh tepuk tangan teman-teman. Ini kalian tepuk tangan kedengeran loh. Di sini kita akan cerita-cerita, ngobrol-ngobrol seputar kelas inspirasi tentang isu pendidikan, kerelawanan. Tapi kalau misalnya mau bahas jajanan di sekolah juga boleh. Bareng aku Alfi dan Najibah Fauzi, dan juga ada narasumber keren kita Alfi. Tapi Kanaj, sebelum kita spill 2 narasumber hebat kita nih, apa tuh? Aku mau bilang terima kasih dulu. Kita mau ucapin terima kasih untuk seluruh panitia lokal, terutama tim Soskom yang sudah mengusahakan adanya podcast pertama kita hari ini. Applause buat kita semua. Aku juga mau cerita-cerita nih Kanaj. Jadi kenapa kita adain podcast kali ini? Karena kita percaya bahwa apapun hal kebaikan itu perlu dan pantas untuk kita informasikan ke banyak orang. Masya Allah. Bukan cuma lewat foto, tapi juga lewat cerita-cerita unik di hari inspirasi. Benar, dan juga lewat suara ya Api ya. Betul Kanaj. Jadi langsung aja nih kita mampir ke 2 narasumber kita. Silakan. So, ladies and gentlemen, please give a round of applause untuk Kak Ade dari Halo Kak Ade. Halo. Ini adalah koordinator Fasil KI Jakarta 2026. Di samping Kak Ade juga ada Kak Bono. Halo Kak Bono. Representatif dari inspirator yang selalu come up pada saat hari inspirasi Vi dengan kostum-kostum kece-nya. Keren. Wow, keren banget ya. Kayaknya seru banget, nanti kita kulik-kulik aja ya Pi ya. Iya, kita kupas tuntas semuanya hari ini. 50 jam. Masya Allah. Kalau itu Alfi aja, saya pulang. Mohon maaf. Nah, kalau tadi Alfi udah kasih tahu narsumnya, Ya. kita kasih tahu juga kalau KI Jakarta tahun ini ada tema yang beda, Pi. Wah, Tahu nggak tuh temanya apa, Pi? Spill, tolong. Iya, kalau dari ininya Alfi nih kelihatan kan, ini kamu pakai apa? Scarf? Iya scarf nih. Oh, itu Ini scarf ya, ya. sekalian merchandise ya. Iya betul. Kalau dilihat dari scarfnya kira-kira ada pantai-pantainya nih, Pi. Betul. Ini relate banget sama tema kita. Yaps. Tema KI Jakarta tahun 2026 adalah labuhkan cerita, tegakkan cita-cita di garis pantai Jakarta. Tepuk tangan. Yang meriah guys. Dan tahun ini kita menjangkau anak-anak di pesisir Jakarta dan juga Kepulauan Seribu, Vi. Keren banget. Biasanya kita wisata gak sih? Iya benar. Kalau tahun lalu Vi, kita tuh kan banyaknya menjangkau anak-anak di SD-SD Jakarta, Kak Ade, Kak Bono. Di kotanya kan. Tapi tahun ini kita melipir ya kan, karena Jakarta nggak cuman di kota. Betul. Pulau Seribu juga termasuk Jakarta. Ya kan, jadi kita masukin juga ke situ, Pi. Kalau tadi temanya KI Jakarta, nah episode kita hari ini juga ada temanya. Oh, ada temanya kan, Naj? Iya. Setiap episode beda. Iya, episode berapa beda. Episode rencana Ibu? Episodenya kita ngalahin tersanjung ya, 200 episode ya, nanti sampai siap-siap Alfi melahirkan kita ada juga ya. Amin. Ya baiklah. Apa temanya kan? Kita kasih tahu dulu tema episode kita kali ini adalah, atau judulnya Dari Kantor ke Kelas. Kita akan ngobrol soal perjalanan seorang profesional muda yang melepas rutinitas kantornya nih Pi, setiap hari ini kan ke kantor Senin sampai Jumat nih Kak Ade, Kak Bono ya kan. Iya. Kemudian mereka cuti 1 hari untuk menginspirasi anak-anak SD Pi. Betul, di pesisir dan juga kepulauan.
Bener. Keren banget gak tuh? Nah, kalau kayak gitu biar Kak Ade sama Kak Bono-nya ini nggak diem aja nih dari tadi nih Iya ngeliatin tuh. kita ngobrol ya kan ya. Ngomong aja Gimana kalau nih. kita langsung aja kuli-kuli Kak Ade sama Kak Bono, Pi. Boleh. Ya kan? Alfi boleh tanya Kak Ade dulu. Kak Ade ini sebagai koordinator divisi Fasil, betul? Yes, tahun ini. Keren banget gak sih? Kelas inspirasi kalau nggak ada fasilitator, jadi apa? Iya, Udah ya. iya kan. Jadi perannya Kak Ade di sini sangat-sangat istimewa. Bener. Tapi Kak Ade mau tanya nih, sebagai fasilitator, fasilitator itu kan berarti hadir sejak awal ya kan? Hadir sejak awal, apa sih tantangannya sebagai fasilitator? Sebenarnya kalau sebagai fasilitator sendiri tantangannya mungkin lebih ke memastikan gimana nanti di hari inspirasi itu relawan inspiratornya sama dokumentatornya benar-benar menjalani tugas semestinya Ya. gitu. Apa sih tugasnya? Panjang ya Tugasnya jadinya. adalah kan kalau misalnya inspirator adalah mereka masuk ke dalam kelas, mereka juga ngasih inspirasi mengenai profesinya mereka. Nah di situ Fasil tuh memastikan dari awal kira-kira inspirator ini tuh mereka udah tahu bener nggak sih apa yang akan mereka sampaikan, karena biasanya kan banyak juga inspirator yang baru, bahkan benar. inspirator lama pun kadang mereka juga kebingungan ketika misalkan kalau misalkan mereka masuk kelas kecil yang sebelumnya mereka nggak pernah masuk ke kelas kecil, atau mungkin anak-anaknya juga karakternya beda-beda dari yang sebelumnya mereka tangani. Jadi disitulah fasilitator memastikan bahwa inspiratornya tuh benar-benar bisa nih kayak masuk ke dalam kelas, mereka udah paham betul apa yang mau mereka lakukan gitu. Ibaratnya kayak dikasih bekal gitu ya Kak ya. Bener. Dan sebenarnya nggak cuma itu aja sih. Jadi fasilitator tuh juga dia jadi jembatan juga untuk koordinasi sama sekolah, sama panitia lokal juga. Iya. Jadi bener-bener ibaratnya kalau misalkan kita naik kapal, kan nanti kita juga mau ke pulau kan. Naik kapal ya. Ibaratnya kalau kita naik kapal, Fasil tuh ibaratnya jadi nahkoda kapalnya. Jadi si Fasil inilah yang memimpin kendaraan moda transportasi tersebut gitu. Wow. Nah kodanya ya Kak, nah Nahkodanya. kodanya. Perannya penting, sangat Penting. Bener. Kalau Kak Bono sebagai inspirator, terbantukah dengan adanya fasilitator? Ya, jelas itu karena Fasil itu sifatnya sangat penting ya, sebagai tadi sudah disampaikan bahwa mereka ini adalah sebagai penjembatan antara inspirator dengan pihak sekolah, apalagi nanti kondisinya yang 2026 ini adalah ke pulau. Betul. Artinya nggak cuma hubungan dengan sekolah, tapi juga persiapan mungkin penginapannya, atau mungkin juga mengkoordinir bagaimana nanti kita makan, akomodasi selama di sana. Ya benar-benar. Ya tentunya kalau kami sebagai inspirator akan sangat terbantu jika ada seseorang yang sudah mengenal bagaimana kondisi pulaunya, bagaimana kondisi sekolahnya, dan bagaimana yang harus kita siapkan sebagai inspirator sebelum kita berangkat ke pulau gitu. Nah, Iya. keren. Nah, Banget. Alfi ini jadi Kak Ade, Kak Bono, Alfi ini sangat excited banget untuk nanya-nanya Kakak sampai lupa nih kenalin dulu gitu ya. Gak apa-apa. Jadi kita kenalan ya. Kenalan dulu Kak Ade dan Kak Bono backgroundnya apa nih? Jadi kita pengen tahu nih. Jadi supaya nanti viewers juga, boleh. kita panggil apa ya? Sahabat KI Jakarta. KIJ People. KIJ People. kan? Yang KIJ nonton Pips. supaya tahu nih Pi, backgroundnya apa sih Kak Ade, Iya, kerjanya betul. apa, Kak Bono kerjanya apa. Kenapa bisa sekeren ini gitu ya? Dari Kak Ade dulu kali ya. Boleh. Dari aku dulu boleh. Aku itu saat ini kerja di advertising technology. Kalau misalkan total profesionalnya udah more than 10 years di industri ini. Jadi yes, itu adalah background aku. Di selain pekerjaan ya udah sehari-harinya jadinya adalah volunteer di Kelas Inspirasi Jakarta. Keren. Kalau boleh tahu Kak Ade, tahun berapa pertama kali Kak Ade ikutan Kelas Inspirasi atau Kelas Inspirasi Jakarta?
kelas inspirasi itu sebenarnya tahun 2017. Justru sebenarnya bermulai bukan di Jakarta Oh waktu itu. gitu, di mana Kak? Aku dulu mulai pertama Baru adalah lulus dari SMA. Bekasi. Oh, di- bro. 2017 baru lulus SMA Alfi. 2016 ya, aku baru lulus SMA. Ya aku baru lulus SD itu. Mudahan aku. Tapi ini kita nggak nyari senior junior ya. Ya, Ini biar kita cuman tahu pengen secanggih tahu aja itu. ya gitu Iya, ya, 2017 ya Kak ya. 2017. Terus habis itu kayaknya aku baru ikutan KI Jakarta, kemudian pas di 2018 ya waktu itu adalah KI 2018, kemudian habis itu vakum. Jadi kayak merasa beruntung waktu itu sempat ikutan KI Jakarta kan pas di tahun 2018 Iya. gitu. Ya udah akhirnya aktif sampai tahun ini, sempat ke beberapa kota juga. Jadi setelah dari KI Jakarta juga aku sempat ikutan beberapa KI lainnya di kota lain gitu sih. Kalau jadi panitia Kak Ade, jadi panitia kayaknya sering ya Kak Ade ya. Enggak juga sebenarnya. Sampai ada trofinya ya. Oh, Aku justru sebenarnya berawal dari waktu itu adalah kalau di kota lain biasa adalah jadi inspirator. Oh. Kalau di Jakarta aku coba jadi fasilitator karena mungkin karena ini adalah rumah sendiri tuan Benar. rumah dan ya. juga tinggal di sini, jadi mungkin bisa lebih mudah untuk mobilitasnya. Terus juga kalau misalkan seandainya mau ketemuan sama teman-teman rombel atau mungkin sama panitia, itu kan jadi jauh lebih mudah. Kalau jadi panitia sendiri sebenarnya baru banget tahun kemarin sama tahun ini. Oh, 2 tahun berturut-turut. berturut-turut loh. Bayangin. Iya. Sepenting itu Kak Ade. Kontribusinya luar biasa loh. Luar biasa. Kalau ada Kak Ade penting, Kak Bono nggak kalah penting. pasti Ya dong. kan? Kita kasih tahu dulu dong Kak Bono, Iya. spill dong. Pertama kali, sebelum pertama kali kenalin dulu backgroundnya Kak Bono. Halo semuanya, kenalin saya Bono Pranoto. Saya seorang peneliti senior di suatu badan riset. Saya sudah bekerja sebagai peneliti sejak 20 tahun yang lalu. Kita saling berarti. Papa. Apalagi Di tadi? bidang apa, Kak? Oh, di Ya, bidang. Oh ya, kalau masalah bidang saya lebih ke bidang ke ilmu pengetahuan alam ya. Kalau zaman dulu mah kita kenalnya anak-anak IPA, beda Anak dengan anak science IPS gitu ya. ya. Anak-anak IPA itu emang cenderungnya lebih agak kaku ya dibanding anak-anak IPS ya. Kalau kata teman-teman saya itu kalau ngeliat anak-anak IPA itu kayak kanebo kering gitu. Kaku banget waktu awal-awal kenal ya. Banget. Jadi ketika saya masuk pertama kali ke KI itu mereka agak-agak aneh, ini kayak ada anak IPA di sini yang diem aja. Karena sebenarnya bingung kita mau bagaimana ke kelas inspirasi karena kita tidak seluas anak-anak IPS yang sudah banyak Ekstrovert berkomunikasi ya. ya, ekstrovert seperti itu. Iya, iya. Oke, berarti di peneliti bukan sih Kak bilangnya Kak? Peneliti ya. Peneliti ya, Saya di Mas. peneliti. Di bidang penelitinya tuh di spesifikasinya di apa Kak? Spesifikasi saya di ilmu lingkungan, juga di ilmu renewable energy, energi terbarukan, juga di hidrologi. Ya berbasis intinya berhubungan dengan air, sungai, air segala macam. Air. Relate juga sama tema kita. Laut. Iya benar. Satu Pulau ya. elemen ya, berarti Elemen. Bono sama tema kita ya. Elemen enggak tuh? Iya benar-benar. Nah kalau tadi udah background, pertama kali Om Bono, tadi Kak Bono sekarang Om Bono. Jadi untuk Bebas, Karena bebas. udah tahu ya. ya sedikit konteks, aku sama Om Bono itu kita sempat serombel tahun Oh iya. lalu. 2025. 2025. Jadi Oke. panggilnya Om ya anak-anak di rombel tuh Nggak karena apa-apa sih, ya kan biar beda lebih 20 akrab. tahun ya. Iya. Khawatir panggil kakak kan terlalu ini ya deket, Iya, tapi nggak benar. apa-apa, apalah arti sebuah panggilan ya Betul. kan. Kapan sih Om Bono pertama kali ikut KI Jakarta, terus kesan-kesannya gimana tuh? Ini KI Jakarta apa kelas inspirasi Boleh, secara umum boleh. ya? Mungkin Boleh, nggak inspirasi apa-apa. di Jadi- tempat lain. Awalnya itu tertarik kelas inspirasi itu awalnya karena melihat feed di sebuah Facebook ya, medsos itu seorang dosen saya yang kayaknya asik banget, kok ada foto-foto dia ngajar di dalam kelas SD gitu ya kan. Saya melihatnya, seru banget ini karena kayaknya boleh dicoba kan. Terus saya coba kontak-kontak, itu apa? Nanya, oh itu kelas inspirasi. Kita ngajar sehari aja kita di kelas. Oh iya ya, bagaimana cara ikutnya? Karena momen kelas inspirasi itu hanya setahun sekali ya kadang-kadang. Akhirnya kan waktu itu masih KI Jakarta 2.
Tahun berapa berarti itu? Waduh, sekitar 2013-14 lah ya. Jauh ya, tapi masih akhirnya SMP. baru masuk SMP. Jadi karena waktu itu sudah tidak sabar pengen bergabung, waktu itu keluarlah iklan tuh yang KI Bandung. Oh, Di KI iya. Bandung, saya ikut daftar di KI Bandung. Jadi pertama kelas inspirasi saya adalah di Kota Bandung. Jadi yang kemarin 2025 itu adalah momen ke-7 saya jadi inspirator. Luar biasa. Ketujuh, Pi. Masya Meskipun Allah. sebelumnya saya udah nyoba jadi dokumentator juga 4 kali, jadi Wow. ya cukup tahun. Iya. Dokumentator 4 kali. Iya, Berarti inspirator 3 kali. inspirator 7 kali. 7 kali. Iya. Oh, justru lebih banyak dari Banyak inspirator ya. Jadinya Tapi pernah ragu nggak sih Kak, kayak ini kan kita harus cuti 1 hari ya. Ragu deh, masa cuti 1 hari buat menginspirasi gitu, atau justru malah excited, gak apa-apa, cuma cuti 1 hari saya pakai untuk hal yang berguna. Pernah ragu nggak Kak? Jadi ragu itu adanya di pas awal sekali ikut cuti ya, karena waktu itu langsung ke Kota Bandung. Artinya cutinya tuh nggak cuma hari H itu aja, tapi Iya, harus extend ya. sebelumnya kan persiapan juga harus. Jadi saya harus cuti 2 hari. Saya pikir karena cuti ini secara prosedur tidak susah, jadi saya nggak ada masalah sama cuti ya. Keraguan Aman-aman itu aja. munculnya lebih banyak ketika saya mikirin saya harus ngajar apa di Iya. kelas. Itu benar, dia. iya. Dan aku baru tahu kalau ternyata Om Bono lihatnya di Facebook, Pi. Facebook. Di Facebook Iya. itu bukan Friendster ya, Pi. Belum ada dulu. Oh iya, belum ada. Friendster, ya. Facebook berarti soskomnya itu masih ke Hatta Hatta, dan ya. kawan-kawan ya, Facebook Kata ya. selamat Facebooknya. Kalau Kak Bono dari menjeblokan. Facebook, aku pengen tahu Kak Ade. Ya, Di betul. awal mula tahu KI Jakarta tuh gimana tuh? Awal mula tahu, sebenarnya aku waktu itu mencari tahu sendiri. Oke. Jadi kebetulan awal mulanya adalah pertama itu aku memang suka anak-anak. Kedua aku memang senang untuk kegiatan kerelawanan. Nah kemudian waktu itu akhirnya aku kayak mencari tahu sendiri ada nggak ya kegiatan yang kerelawanan dan juga itu untuk anak-anak gitu. Nah kemudian kebetulan kan aku juga tahu Indonesia Mengajar. Jadi waktu itu sebenarnya awal mulanya adalah aku mengikuti Indonesia Mengajar awalnya. Nggak ikutan, cuma mengikuti aja karena aku senang dengan kegiatan kerelawanan dan anak-anak dan pendidikan sebenarnya gitu. Jadi awal mulanya adalah aku mengikuti Indonesia Mengajar. Terus kemudian dari Indonesia Mengajar kan ada turunannya tuh kelas Iya, inspirasi gitu iya. kan. Nah kemudian adalah aku lihatlah websitenya si kelas inspirasi Oke. gitu. Nah waktu itu adalah ceritanya aku baca di website kelas inspirasi untuk menjadi inspirator itu minimum bekerja 2 tahun. Iya, betul. Nah waktu itu aku masih kayak fresh graduate dan aku belum bisa join kebetulan kan. Terus akhirnya adalah oke, kalau gitu aku akan catat next ketika aku udah 2 tahun bekerja aku akan daftar kelas inspirasi. Jadi aku waktu itu kayak afirmasi ke diri aku sendiri. Jadi emang seniat itu waktu itu. Terus kemudian ketika aku benar-benar udah dapat pengalaman kerja 2 tahun, akhirnya aku coba daftar Oke. kayak gitu. Nah di situ awal mulanya aku ikutan kelas inspirasi gitu. Jadi emang bermula dari aku yang emang mencari tahu sendiri awalnya waktu itu. Memang jadi wishlist kan, Naj. Sudah diniatkan. Kalau tadi dari Facebook itu dari website ya. Dari website. Selamat. Yang website siapa? Kata juga. Kata juga. Jebolannya nih gitu ya kan. Emang keren banget. Apalagi kali ini kita ke pulau ya kan. Sebelumnya kan belum pernah ada ke pulau kan, kelas inspirasi Jakarta. Terus kita berangkat ke pulau. Lumayan berbeda ya. Biasanya kita di perkotaan, terus sekarang kita ke pulau. Benar. Tadi kan Afi bilang, Afi tanya ke Kak Bono, ada nggak sih keraguan itu gitu kan? Mungkin ini Kak Bono, Kak Ade dan juga Afi adalah pertanyaan juga the new relawan baru yang mau daftar KI Jakarta. Apalagi kan kita tahun lalu itu adalah comeback dari libur selama hiatus kan. Kemudian kan betul. tenggelam, kemudian kita muncul lagi dan banyak orang yang baru tahu tentang KI Jakarta ini. Nah, kalau tadi Kak Bono udah jawab tentang keraguan, pengen tahu juga nih dari Kak Ade sebagai panlok ya gitu kan. Iya, panitia lokal. Benar. Keraguan orang-orang untuk daftar tuh mungkin apa ya? Sebenarnya mereka kayak mikirnya
oh di kelas mereka harus mengajar pelajaran. Kebanyakan kan orang-orang mikirnya gitu kan. Oh, jadi relawan mengajar, oh mereka harus mengajar satu pelajaran misalnya bahasa Inggris, matematika misalnya gitu kan. Sedangkan mungkin mereka nggak bisa ngajar itu. Nah, itu sebenarnya jadi salah satu keraguan mungkin orang-orang yang mau daftar. Nah, kemudian itu kan sebenarnya kita ngasih tahu, oh ini tuh kita lebih menjelaskan mengenai profesi. Jadi sebenarnya memang banyak banget yang nanya kayak kita tuh ngajar apa sih? Jadi kayak waktu itu kita ada di CFD, terus ada bapak-bapak yang nyamperin, emang nanti ngajar apa di dalam kelas gitu kan? Oh enggak Pak, ini kita nggak ngajar pelajaran, tapi lebih kayak ngasih tahu mengenai profesi kita gitu. Karena pastinya kan anak-anak itu mereka berpandangannya oh mau jadi guru atau mungkin sebatas kayak oh aku mau jadi tukang ojek ya, karena mereka suka melihat orang tua di sekitarnya kayak gitu kan. Nah jadinya sebenarnya kan kita ngasih tahu bagaimana gambaran profesi secara luas ke anak-anak. Jadi sebenarnya keraguan itu biasanya buat orang-orang yang mungkin awalnya belum tahu kelas inspirasi dan mereka tuh bingung nanti di kelas tuh mau ngapain kayak gitu. Nah, ketika mereka udah daftar, mereka akan bingung lagi nih. Ragunya lagi adalah, oh ya udah, oke, aku akan ngasih tahu mengenai profesi aku gitu kan. Ya tapi gimana caranya gitu? Karena mungkin kalau misalkan finance, ya finance mungkin kita bisa kayak ngasih tahu itu-hitungan segala macam. Waktu itu aku pernah dapetin juga adalah misalkan HR gitu. Profesinya. Terus dia bingung, Kak aku kebetulan dia juga belum pernah ikutan kelas inspirasi kan. Kak aku nih HR, kira-kira aku harus ngapain ya gitu. Masa iya aku ngasih tahu ke anak-anak, iya aku bagian aku interview orang kan, ya itu mungkin yang bagian-bagian sulitnya yang menjadi mereka ragu gimana kalau misalnya mereka mau masuk kelas. Nah disitulah jadinya akhirnya Fasil juga ngasih tahu kan gimana alurnya pada saat mereka nanti mau masuk kelas. Terus waktu itu akhirnya aku juga bertanya kira-kira pekerjaan kamu tuh lebih detailnya sebagai apa, ngapain sih gitu kan. Terus ya udah kita disitulah Fasil juga ngebantuin nge-breakdown, oh mungkin kita bisa ngasih tahu ke anak-anak mungkin yang lebih simple, bisa juga nggak usah terlalu detail seperti pekerjaannya di kantor gitu, tapi yang simple aja kayak gitu sih. Yang mudah dimengerti adik-adik ya kan. Nah, iya. Nah adik-adik sebenarnya tuh mereka tuh banyak penasarannya. Ini tuh menjawab juga, thanks to Kak Ade untuk udah jelasin segala macam. Jangan ragu lagi kamu untuk Karena sih kebanyakan orang yang bertanya di sosmed pun gitu, atau kadang yang baru pertama kali lihat KI Jakarta kemudian bertanya, the first questions comes up itu pasti ngajar apa sih? Ngajar emang? apa? Gitu kan. Gimana ngajarnya gitu ya. Gitu kan, karena balik lagi ke judulnya kan kelas inspirasi. Sebenarnya kita tuh menginspirasi gitu kan, bukan sekedar mungkin karena datang ke kelas jadi bayangannya tuh mengajar matematika gitu kan. Padahal tidak. Tadi seperti yang Kak Ade bilang tadi, kita tuh menjelaskan kepada anak-anak tentang pekerjaan kita sehari-hari, tujuannya agar anak-anak bisa lebih mendapatkan pengetahuan lebih luas tentang cita-cita gitu. Ingat ada satu tagline ya. Wih, Aku tuh? pernah dengar. Jadi tagline-nya adalah bahwa siapapun adalah guru dan dimanapun adalah sekolah. Jadi jangan ragu mau apapun profesinya, bukan berarti tidak bisa diceritakan ke adik-adik gitu. Bener. Cuma caranya saja yang kita perlu diskusi gitu. Benar. Iya kan? Karena yang diajarin pun guru dalam artian ini tuh bukan cuma matematika sama Iya. IPS aja tapi ya. Ada yang kayak ice breaking gitu ya kan. Bener, Kita banyak nyanyi-nyanyi. ilmuannya. Seru banget Lebih ya, happy, seru banget ya. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang persiapan, keraguan gitu kan sebelum acara, Yes. gimana kalau kita masuk ke hari inspirasinya, Pi? Ini dia yang ditunggu-tunggu. Iya kan? Yang katanya seru itu ya. Yang katanya seru itu gitu di hari inspirasi, kita akan bawa teman-teman Kak Bono dan juga Kak Ade ke hari inspirasi. Kita terus tiba-tiba editingnya ting 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 ada gitu ya. Edit Untuk konteks jadi Alfi ini juga editor ya. Jadi makanya dia kepikiran gitu. Jadi sambil podcast sambil mikirin editingnya gitu ya. Oke Kak, tidak jadi. Oke, hari inspirasi. Kak Bono mau tanya nih. Kita kan flashback ke hari inspirasi ya. Dari bangun pagi sampai masuk ke kelas pertama. Gimana sih rasanya? Jadi
Kalau ingat pengalaman pertama dulu ya tentunya kelas pertama, ikut kelas inspirasi itu pasti ada nervous ya, deg-degan gitu. Apalagi yang dihadapi di dalam penjadwalan pembagian rombel itu, kita kadang-kadang nggak melulu, kebagian sesuai jadwal. Karena di hari H, iya benar. ada juga relawan-relawan yang alpa, batal datang, batal Tiba-tiba tidak ikut. hadir gitu Tidak ya. hadir. Itu yang Masa bikin kita bener. akhirnya harus bikin plan backup, menggantikan yang tidak hadir. Nah, ketika kita harus menggantikan yang tidak hadir, kita itu kan sudah harus mempersiapkan lesson plan. Nanti kalau dapat kelas kecil kayak apa, nanti kalau Iya, dapat kelas benar. besar kayak apa, kan itu harus berbeda karena Materinya ya materinya berbeda. harus berbeda. Nah, ini yang kadang-kadang kita yang sampai pagi hari sebelum mulai kita mencari tahu nih, apakah personil lengkap apa enggak gitu loh. Kalau Lengkap ketika nggak tidak nih lengkap, personilnya? ketika kita tahu pembagian jadwalnya kita dapat jatah 5 rombel, tiba-tiba kita jadi 7 rombel gitu. Ya mau Nggak nggak ada mau yang ya tahu kita ya harus kan, siap mau ya, nggak saya harus mau. standby menggantikan teman-teman yang tidak hadir ya. Memang itu bagian dari konsekuensi dan itu keseruannya di situ. Bener-bener. Ada nggak Kak Bono selama 7 kali ikutan kelas inspirasi tuh momen yang Kak Bono tuh nggak lupain saking berkesannya gitu? Unforgettable Ya. moment. Momen yang paling sering kita dapat di kelas inspirasi adalah yang misalnya yang saling saya tunggu-tunggu ya adalah ketika kita masuk ke dalam kelas, ada anak yang punya cita-cita seperti saya menjadi seorang peneliti atau menjadi seorang profesor misalnya kalau buat mereka, dan itu merasa saya melihat ini ada mini-me. Seneng ya Bagian- gitu. Wah, dia mau bagian jadi saya aku kecil nih ada di gitu. situ gitu. Jadi saya akan ada juga yang tahu soal peneliti. Iya, benar-benar. Nggak melulu tentang pemain bola, nggak melulu tentang polisi atau guru, tapi tiba-tiba ada anak kecil yang punya cita-cita pengen jadi peneliti atau pengen jadi profesor. Itu saya menangkapnya menjadi wah ini harus dibina sampai nanti dia sampai mencapai cita-citanya. Jadi itu yang paling berkesan buat Iya. saya sih. Memang momen-momen itu jadi kayak seneng nih ada yang mau jadi aku gitu Yes, kan. seperti itu. Sudah waktunya saya ceritakan nih ke teman-teman kamu gitu. Terus bilang gini, ayo dong suruh teman-teman kamu buat jadi kayak kita gitu ya. tiba-tiba marketing. Marketing ya, promosi Tapi ya. bener juga Vi, karena marketing terbaik itu ya dari mulut ke mulut, dari teman-teman. Iya, Tadi kan bener. Kak Bono bilang dia lihat dari dosennya ya. Iya, Betul. benar-benar. Mm-mm. Apalagi anak kecil ya kan, anak kecil tuh kayak, aku mau jadi ini, aku juga mau jadi ini gitu kan biasanya. Iya, benar-benar. Walaupun kadang di hari H yang benar seperti yang Kak Bono bilang, kadang kita tiba-tiba harus siap nih seandainya ada yang tidak bisa hadir gitu ya Kak, jadi backup gitu. Pastinya pertama adalah membuat rombelnya tenang dulu nih. Tidak Karena panik. pasti karena Jangan pasti panik, jangan panik. karena pasti huru-hara kan gimana gitu kan. Dan pastinya tuh sebenarnya dari sebelum hari inspirasi tuh H-1 tuh kita udah yang kayak ngecekin satu-satu kan. Ini kita minta konfirmasi mereka akan hadir atau enggak. Yang sulit tuh sebenarnya kalau misalkan dia benar-benar tidak ada konfirmasi sama sekali gitu. Nah kemudian pada saat di hari H ya udah pastinya kita sebagai fasil memastikan supaya mereka tetap tenang. Terus kemudian ya mau nggak mau jadinya mungkin fasil itu akan bekerja sama dengan ketua kelompok. Biasanya di rombel itu kita memilih ada ketua kelompok kan. Nah iya ada ketua kelompoknya juga. Jadi biasanya tuh fasil juga akan koordinasi nih sama ketua kelompok. Yuk kita coba ubah jadwal atau kita coba lihat dulu nih jadwalnya kayak gimana. Apakah memungkinkan buat kita tambahin atau kita ada yang kita pindah-pindahin. Mungkin tadi Kak Bono juga bilang bahwa jadinya jadwal mengajarnya jadinya nambah gitu kan. Nah itu sebenarnya adalah solusi yang mau gak mau harusnya mau gak mau jadinya kita jalani gitu. Dan solusi terakhirnya adalah kalau misalkan si inspiratornya ini udah benar-benar full jadwalnya, ya mau gak mau jadinya fasil pun juga ikut turun tangan buat masuk ke dalam kelas kayak gitu. Jadi itu sih beberapa backup plan-nya. Aku juga punya pertanyaan selanjutnya setelah nervous, karena tadi kan aku mention bahwa Kak Bono ini Kak Ade selalu comes up dengan kostumnya gitu kan. Kostumnya dibawa nggak hari ini? Itu tuh gimana sih Kak Bono bisa punya ide-ide
fresh banget untuk menjelaskan pekerjaannya ke anak-anak. Yang pertama nervousnya dulu deh, comes up. Iya. Oke. Nervousnya gimana tuh? Jadi untuk ngatasin nervous itu karena kita tahu siapa yang akan kita hadapi, memang info-info dari Fasil juga sudah melengkapi data dari buat kita bahwa misalnya nanti di kelas ada anak yang berkebutuhan khusus, ini karakter anak-anaknya akan berbeda, akan lebih bagaimana, itu kita sudah dapat info itu. Jadi benar Fasil suka menyarankan, ayo perbanyak itu banknya, perbanyak persiapan tepuk-tepuknya katanya. Perbanyak iya, seru banget persiapan nyanyi-nyanyinya. Karena apa? Ketika kita masuk ke kelas kecil misalnya, kelas kecil kan nggak bisa langsung dimasukin materi ya, tapi Iya. lebih ke senang-senang segala macam. Jadi ketika supaya kita tidak krik-krik gitu, kita harus punya Ceria gitu. plan B, plan C, plan D, segala tepuk kita hafalin, segala bentuk nyanyian kita siapkan. Jadi ya intinya gini, ketika kita mau masuk ke kelas dengan durasi 30 menit atau bahkan sampai 45 menit karena saking panjang, kita harus punya itu persiapan senjata bank itu supaya tidak krik-krik gitu, tidak Iya, sepi iya. gitu. Jadi kalau udah punya modal itu, kita sebenarnya udah nggak terlalu nervous ya. Jadi kita udah ada kejadian apa di kelas, kita tahu bagaimana menertibkannya, ada apa di kelas, kita tahu bagaimana ininya. Jadi langkah-langkah itu sudah harus kita pegang semua di saku kita gitu. Iya, benar. Menarik Iya, sekali iya, ya. jadi Gimana siapin caranya? tepuk, Tepuk-tepuk. terus siapin tepuk ya. apa bank tadi, Iya. BANG-nya tadi, jangan Nah, lupa. termasuk yang tadi Kanaj bilang juga kostum ya. Itu Ya. berpengaruh juga ya, Kak, Itu untuk kita pengen tahu tuh. Karena kan tadi kalau Kak Ade bilang, tadi Kak Ade sempat bilang, kita jelasinnya tuh semudah mungkin gitu Iya. kan. Nah, mungkin ini adalah salah satunya Kak Bono ya, metodenya Kak Bono. semenarik mungkin. Semenarik ya mungkin kan? ya kan. Itu gimana sih Kak Bono? Ini juga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang bingung ya kan. Aku ini kan data scientist gitu misalkan. Aku ini adalah gimana sih aku masa ngomongin ke anak-anak tentang data-data kan gak Cosplay mungkin ya. jadi apa gitu ya. Nah Kak Bono itu inspirasinya dari mana? Bisa tiba-tiba jadi profesor, tiba-tiba jadi Spiderman. Oh enggak ya. Itu gimana tuh Kak Bono? Jadi kan karena pernah pengalaman dari KI sebelumnya itu saya belajar bahwa mencatat untuk memperkenalkan profesi kita itu perlu waktu yang agak banyak ya kalau anak-anak memang tidak tahu gitu. Jadi bagaimana saya berpikir dalam waktu singkat dia tahu profesi saya tanpa harus saya capek-capek menjelaskan. Iya. Awal-awal saya kelas inspirasi saya cukup pakai Just Lab ya. Pakai Just Lab masuk kelas, anak-anak nebaknya apa? Dokter. Anak-anak nebaknya apa aja yang pakai Just Lab gitu. Jadi saya agak-agak miss menjelaskan bedanya dokter dengan peneliti segala macam. Oke, berikutnya saya tanya juga ke mereka. Apa yang ciri-ciri apa sih seorang profesor di mata mereka gitu kan ya. Anak-anak bilang profesor tuh biasanya rambutnya putih. Oh, iya. Profesor itu bener-bener. pakai kacamata. Ya. Profesor itu ada kumis putihnya begitu ya. Kalau Profesor mereka orang lihat tua. di apa namanya di film-film kartun itu ciri khas profesor itu kayak gitu ya. Rambutnya putih, berantakan atau mungkin kumisnya putih, kacamata, Just Lab. Wah, itu yang tertanam di dalam anak-anak itu sehingga kelas inspirasi berikutnya saya coba menggunakan kostum itu. Dan benar aja memang tanpa saya menyebutkan profesi, mereka langsung nyebut profesor. Pak Profesor. Tapi meskipun profesi saya tidak relate langsung ke profesor, tapi memang karir tertinggi dari seorang peneliti adalah profesor, benar. Iya, betul. Jadi gitu. Masih nyambung ya, masih Ya, lain masih kan. nyambung ya. Istilahnya itu juga bagian dari cita-cita saya yang masih belum tercapai gitu. Kita doakan teman-teman semoga terrealisasi setelah ke pulau ya. Amin. Amin. Seperti itu, Kak. Itu keren banget karena selain Om Bono, aku tuh juga sempat observe ke beberapa relawan inspirator lain Ti. Ada lagi, Kak. Ada. Jadi dia menggunakan, coba ya kalian tebak ya. Dia Oke, nih oke. ini apa ya gitu. Nanti kalau bisa tebak, Tiba-tiba ya, ini juga di depan kita nih untuk konteks teman-teman ada 100 orang yang nonton. Wow, semuanya. Yang bisa jawab Konser aja nggak dapat sih? hadiah. Jadi dia Iya. pakai bajunya itu, kostumnya itu pakai loop bahasa Indonesianya apa tuh? Kaca pembesar. Kemudian Iya. pakai jas, kemudian pakai Oke. topi.
Kira-kira apa dia? Apa ya? Jawabnya Alfi dulu. Langsung tembak 3, banget ya. 2, 1. Pakai jas, pakai loop, mungkin kerjanya di laboratorium kah? Di laboratorium pakai jas, pakai ya si Bisa jas ini kan? putih ya. Coba Kak Ade apa Kak Ade? Kade apa kira-kira? Iya, aku mikir sama. Tapi kayak lu- kamu. Kita emang sepemikiran ya. Jajan satu zodiak Oke, enggak? tambahin. Zodiak nih tanya. Loopnya kayak detektif Conan. Loopnya kayak detektif. Oh, detektif berarti. Conan. Detektif. Enggak. Kak Bono juga detektif. Ya kalau relate tadi kan lebih ke seperti peneliti ya, karena dia meneliti dengan loopnya. Ya detektif juga bagian dari meneliti gitu. Cari Tapi tahu benar, dulu apa karena ya? jawabannya adalah data scientist. Ah. Jadi temanku itu pekerjaannya adalah data scientist. Jadi dia itu untuk menjelaskan ke anak-anak kan susah ya gitu kan. Iya, Ini benar. data nih gue, gini data, aku gini ini data kan susah. Jadi Jangan dia anak kecil ya, kita aja dikasih data. Pusing. dress up menjadi seorang detektif karena dia yang mencari data-data, mengkurasi data-data gitu. Jadi memang ini merupakan ide bagus banget. Jadi pertama dari dress up dulu mungkin Ya. bisa ngebantu. Nanti abis itu udah selesai dress up, tebak-tebak baru masuk ke Materinya. Nah, Materi yang menyesuaikan usianya gitu ya. Karena kan makin usianya kelasnya makin kecil, kita jelasinnya juga harus yang makin sederhana dan menarik gitu. Oke, Alfi, tadi kan kita Ya. udah banyak ngebahas tentang gimana di kelas, gimana ngejelasin ke anak-anak dengan mudah supaya anak-anak tuh Di hari ngerti, inspirasinya ya. ngerti sama pekerjaan kita. Nah, aku tuh penasaran, pengen tanya-tanya lagi sama Kak Bono sama Kak Ade juga, apa sih yang ngebuat mereka ini balik lagi ikutan kelas inspirasi sampai 7 betul. kali, Pi? Bayangin, Pi. Coba itu udah kayak angsuran ya. Iya kayak apa? Kayak angsuran, Masya Iya kan? Allah. Itu kira-kira apa ya Kak Bono yang membuat Kak Bono akhirnya ikut lagi? Atau refleksi setelah hari inspirasi mungkin bisa di-sharing ke kita ya, Pi, ya? Cerita-cerita nih gitu. Oke, siapa dulu ini? Kak Bono dulu dong. Oh, saya dulu. Boleh. Oke. Jadi kalau dibilang kalau ditanyain ke semua istilahnya veteran KI ya, orang-orang yang sering ikut Veteran. KI gitu, pasti kalau dijawabnya kalau KI itu nyandu. Wow. Candu. Jadi ada perasaan yang memang yang pengen terulang lagi. Karena apa? Karena rutinitas kantor yang selalu berulang, kita pengen satu kayak relaksasi lah dari kesibukan sekolah. Dan kita tahu kalau KI itu memberikan nilai ketenangan lebih ya, hiburan lah buat yang dari rutinitas Ya. itu. Artinya ketika ada momen itu dan itu hanya setahun sekali, ya kenapa tidak? Dan itu hanya butuh 1 hari untuk mendapatkan efek itu. Jadi karena itu juga ada kesempatan ya, kenapa nggak daftar lagi gitu. Itu yang Nyaman bikin- ya. Iya, Jadi rumah untuk kenyamanan. ya seperti itu. Ada yang berubah nggak Kak Bono setelah ikutan kelas inspirasi dari cara pandang Kak Bono melihat pekerjaan kakak nih? Dari sebelum ikut terus abis itu ikut kelas inspirasi gitu. Ya, jadi dampak ya ke pekerjaan saya itu bahwa seorang peneliti itu yang dibutuhkan utamanya adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu yang tinggi itu adanya sebenarnya dari kita kecil itu sudah ada rasa ingin tahu yang tinggi. Tapi dalam perjalanannya banyak faktor lingkungan, orang tua yang bikin rasa ingin tahu itu dari seorang anak itu luntur. Karena apa? Banyak larangan. Nggak boleh nanya-nanya, nggak boleh ini, udah kamu nurut aja. Nah, yang itu yang membuat kita miris bahwa calon-calon peneliti ini akhirnya tidak mau lagi nyari tahu, tidak mau, penasaran lagi, hilang. Karena apa? Suka dilarang-larang, suka Terbatas gitu. dibatasi. Jadi saya pengennya gitu dengan menanamkan kembali ke anak-anak yang tadi udah punya cita-cita mungkin sebagai saintis, sebagai apa, untuk tetap mempertahankan rasa ingin tahu itu, tetap eksplorasi, tetap kreatif, dan berusaha untuk jujur terhadap hasil yang dia dapat gitu. Jadi misinya akhirnya buat pribadi adalah membangun atau melahirkan bibit-bibit peneliti muda kalau buat saya, supaya mereka dari awal kenal dulu apa itu
peneliti sehingga nanti ke depannya akan banyak peneliti-peneliti yang Iya, kompeten gitu. biar tidak terputus di situ Ya, ya. betul. Iya, bener. Tuh dengerin tuh kakak-kakak. Keren. Tahun sekali aja ya kan. Yap. Gak setiap hari ya kan, makanya tuh. 1 tahun sekali cuti cuma 1 hari. Alfi, ada yang mau tanyain nggak ke Kak Ade? Kalau Kak Bono tadi merasakan bahwa kelas inspirasi adalah rumah yang paling nyaman sehingga mau balik lagi. Nah kalau Kak Ade nih, apa alasannya untuk oke, tahun ini aku akan kembali lagi menginspirasi, bergabung kembali. Jadi panitia. Iya, Kan jadi bukan sebagai fasilitator ya kan. tugasnya bukan di hari H doang, tapi dari Prepare-nya. beberapa bulan sebelumnya. Alasan kembali lagi mungkin sama tadi, hampir sama kayak Kak Bono. Alasannya adalah karena memang capek sama rutinitas sehari-hari di kantor gitu. Buat aku kelas inspirasi tuh jadi seperti recharge kembali ke diri kita. Ibaratnya kalau misalkan kayak seseorang harus olahraga supaya sehat. Nah, itu kayak kelas inspirasi seperti itulah di dalam kehidupan aku. Jadi kayak misalkan capek kantor, capek kerja, capek sama politik di kantor misalkan. Nah, ketika aku masuk kelas inspirasi, di kelas inspirasi itu kita punya 7 sikap dasar: bebas kepentingan, ambil bagian langsung. Itu di mana 7 sikap dasar ini yang mungkin itu tidak ada di dalam kantor ya kan. Di dunia kerja. Benar, di dunia kerja. Jadi makanya ketika aku bertemu sama teman-teman kelas inspirasi gitu, kumpul sama teman panitia, di mana nggak ada yang punya kepentingan, di mana mereka benar-benar kayak suka rela ambil bagian langsung, dan itu membuat aku benar-benar kayak oh, aku nyaman ada di sini gitu. Jadi makanya itu jadi salah satu alasan aku buat kembali lagi di kelas inspirasi. Iya, bener banget. Terus kadang kita tuh jadi punya teman baru nggak sih Kak? Benar. Betul Punya banget. teman baru yang tadinya, dan bukan cuma adik-adik yang belajar bahwa ada profesi ini, tapi kadang kita pun yang sudah iya. dewasa, oh ternyata ada ya profesi ini gitu. Ternyata Banget ada loh yang dia meneliti pohon, meneliti hutan gitu. Bener. Yang kita kan sebagai teman yang lingkup mungkin pertemanannya tidak banyak gitu. Jadi punya banyak teman di sini. Keluarga baru kan Naj. Bener-bener nggak cuman tahu ada profesi tersebut, Iya. tapi Benar. menambahin link, Vi. Aku jadi bener. punya link yang aku nggak sangka-sangka gitu. Kita jadi punya kenalan peneliti. Iya, bener. Kayak mau nanya apa nih, penasaran sesuatu gitu kan. bener gitu Tanya kan ke tadi Om Bono. Alfi tiba-tiba ada peneliti pohon, temannya peneliti Iya, pohon gitu itu kan. Gak ada yang tahu. Tiba-tiba di rumah kita ada tanaman layu, tanya kan, kok tanamannya layu ya? Gitu. Iya, dokter ikan, bahkan aku juga Oh, jadi ada dokter ikan. Iya, jadi ikan Kan ini spesifik. aku baru tahu juga kalau ada dokter ikan. Nggak cuma dokter gigi, dokter ikan juga. Alfi kalau Oke, leleknya baiklah. di rumah itu leleknya Gak punya lele kebetulan ya. Kirain bunga. Adanya ikan koi sama ikan lohan. Iya, itu ngomongin ikan jadi Iya, lapar. iya. Ya, seluas itu dunia kelas inspirasi ya kan. Kalau Kak Najibah ada yang ada alasan gak kenapa Kak Najibah pengen balik lagi ke kelas inspirasi? Nah, ditanya balik. Wah, iya. Habis ini saya yang ditanya balik ya. Jadi narasumber ya saya ya. Karena Kak jadinya ya. Najibah juga lama di kelas inspirasi. Yang keberapa, Kak? Apa? Yang keberapa? Saya nggak sebanyak Om Bono justru. Saya Yes, ya. pertama kali join itu 2014 apa ya? Kelas 2014 apa 2015? Jauh ya lama itu. Lebih awal dari aku berarti kan? Iya, dan kebetulan itu langsung dapat di dekat rumah di Ciganjur. Jadi cuma 5 langkah dari rumah, Kak. Udah kayak lagu kan, 5 langkah dari rumah itu di Ciganjur juga. Anti telat berarti itu. Iya sih. Alhamdulillah ya. Deket ya kan. Soalnya nggak Sampai. mau telat juga. Aduh, ntar alasannya gimana? Kan deket rumah. Terus tahun berikutnya ikut lagi itu jauh tuh, langsung ke pesisir Jakarta Utara. Oh Jakarta waktu itu. Warakas. Sama dong. Nah kan Warakas Apa ya? juga. Iya, kadang ini fun fact ya, kadang kita di kelas inspirasi itu karena relawannya banyak ya Kak Naj. Terus tiba-tiba setiap tahun kita dikasih rombel yang berbeda-beda. Bener. Ternyata yang satu rombel kita adalah temannya teman kita, temannya teman-temannya lagi. Jadi kayak oh ternyata kamu kenal ini, iya. Iya. Makin luas lagi kan pertemanannya. Benar, Itu benar. sering banget terjadi kan di sering kita. banget terjadi, dan bukan dunianya yang sempit, tapi
Apa? Kitanya, circle-nya yang pergaulan kita yang luas justru, Betul. ya kan, keren banget. Alfi kalau Alfi sendiri gimana? Gantian? Kalau aku jujur ya, aku pertama kali ikut kelas inspirasi itu kelas inspirasi daerah. Terus niat aku adalah aku pengen healing jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya nggak mau yang cuma jalan-jalan aja yang ada bergunanya gitu. Aku tebak. KI Malang. Salah. Salah. Aku pertama kali ikut itu KI Yogyakarta. Oh, beneran mau jalan-jalan. Ya, jadi sekalian karena waktu itu belum terakhir ke Jogja waktu kecil. Jadi pas ke sana kembali udah dewasa tuh jadi ya udah sekalian. Seru sekali. Terus KI Jakartanya kapan? Baru tahun kemarin 2025. Oh, baru berarti? Iya, saya baru. Gitu. Baru join langsung jadi panitia loh, Om. Dia Om, tahun lalu. Om. Biasa. Terjebak. Oh enggak ya. Terjebak enggak tuh, enggak. Jadi itu dulu pertama kali KI Jogja. Terus KI Malang, baru KI Jakarta. Nah, kalau kita tadi kan Alfi udah, Kak Ade udah, Om Bono udah. Nah, kalau misalkan aku mau lebih ke Om Bono dulu pertanyaan ini, karena ini adalah kita tadi sempat ngomongin tentang keraguan untuk ikut KI Jakarta, ya kan? Tadi kita udah bahas dikit, tapi mungkin dari Om Bononya sendiri mau kasih tahu ke rekan-rekan KIJ people yang jadi calon inspirator kalau masih ragu supaya hilang keraguannya tuh gimana, Om Bono? Ya, intinya kalau ada keraguan, kita tahu masalahnya di mana, ragunya di mana, sebenarnya mudahnya itu bertanya aja sih. Bertanya sama teman-teman yang kemarin ikut atau mau langsung japri panitia boleh, tapi lebih enak, lebih nyaman ke teman sendiri yang kemarin ikut. Itu apa sih? Itu kendalanya apa sih? Masalahnya apa sih? Gimana sih joinnya gitu. Jadi yang tadinya ragu kan pasti teman akan meyakinkan lah. Ngapain ragu lagi sih? Daftar aja toh. Cuti gampang gitu. Kalau emang kantornya mudah, kalau itu nggak ada masalah. Ya mari hadapi sama-sama gitu di kelas, apa tahu kita satu rombel, satu sekolah, satu itu lebih menyenangkan lagi. Tapi seandainya tidak satu rombel, masih banyak teman-teman lain yang baru juga yang mungkin nasibnya sama, ininya sama-sama baru join. Jadi nggak usah khawatir, di sana juga kita semua dalam tahap belajar. Kita kan bukan guru SD ya, kita profesional. Tentu akan susah menjadi guru SD. Jadi kita coba untuk memahami bagaimana menjadi guru SD yang baik gitu. Ya, berhadapan langsung dengan anak-anak berhadapan yang langsung dengan kadang anak-anak. karakternya berbeda-beda ya. Ya, tentunya gitu. Salfok nih tuh, lihat dong fotonya. Backgroundnya ini untuk konteks teman-teman di belakang adalah Kak Bono pada saat tahun lalu menginspirasi Benar-benar di SD Makassar. profesor ya. Iya. Tuh wignya rambut putih, berkumis ya kan. Terus di anak-anak juga Om Bono kasih ini ya, kasih kumis ya? Oh iya, itu namanya. Jadi itu sebenarnya emergency plan. Oh, oke. Emergency Dapat plan. lagi nih kita ilmu. Salah. Gimana Ya, tuh? jadi Gimana kita tuh? ada Daging. emergency plan yang harus kita siapin. Kita misalnya dapat waktu 30 menit, ternyata 20 menit kita sudah selesai. Kita Iya, mau sering pindah terjadi. tapi belum waktunya kita Iya, bergeser. iya. Mau keluar kan sayang juga, waktunya masih ada, takutnya kita keluar sebelum waktunya, anak-anak jadi chaos ya. Jadi kita memanfaatkan waktu yang ada. Jadi saya coba bikin stiker-stikeran kumis tompel ini. Saya bilang ini obat pusing. Percaya nggak kalau ini obat pusing gitu? Saya bagikan kumis tompel. Sekarang oke, pasang. Setelah itu coba lihat temannya saling berhadapan gitu. Nah, akhirnya kan pada tertawa, pada cengengesan ya. Bener juga. Momen saat itulah kita coba masuk, yuk kita foto bareng-bareng untuk lucu-lucuan. Nah, di situ kita menghabiskan waktunya untuk sebagai emergency plan seperti itu. Ih, bener juga. Dapat lagi nih kita. Lucu banget ilmu. Jadi buat emergency plan, Pi. Iya, Sering banget kan terjadi. sering-sering kayak udah 20 menit terus ya ampun bahas Iya, apa ngapain lagi nih, ya gitu. Kadang-kadang adik-adik tuh anak-anak udah mulai, Kak ayo Kak mau jajan, Kak mau istirahat, biasanya kayak gitu kan. Terus lucu banget lagi. Ini adalah obat pusing gitu kan. Tempel lihat temennya. Iya bener hilang Anak kecil pusingnya. percaya aja kan biasanya. Iya bener Tempel hilang gitu. pusingnya. Iya loh, keren loh. Nah kalau tadi Kak Bono udah banyak cerita tentang kesan-kesannya, aku pengen tahu juga nih sebagai Fasil ya gitu kan. Ada nggak pengalaman tuh yang mungkin bikin Kak Ade
mungkin sakit kepala menghadapi relawan-relawan gitu. Malah menghadapi inspirator gitu atau Iya, dokumentatornya. Ada nggak Kak Ade yang atau tidak terlupakan, mungkin yang happy, yang sebel gitu kan? Apa sih Kak Ade? Sebel enggak mungkin Sebel ya, enggak? tapi Challenging nggak? Challenging ya. Ya, kita emas, Challenging kita ya. ganti bahasanya. Challenging. challenging ya kayak Yip. Challenging. Kalau misalkan ke inspirator dan juga dokumentatornya selama ini sih jujur selama ini aku dapat Rombo ya mungkin memang ada aja tingkahnya, ada aja dramanya Iya. pastilah setiap kelompok, tapi lagi-lagi sebagai fasilin itu memang harus kayak komunikasikan semuanya dengan baik nih gitu. Jadi selama ini sih ya tetap bisa terkendali untungnya. Cuma jadinya ya mungkin aku ada nge-backupnya sedikit lah gitu kan, karena mungkin ada inspirator yang biasanya kalau misalnya tadi Kak Bono bilang oh waktunya kurang, ada juga inspirator tuh yang ngajarnya keenakan nih ya kan dia. Betul juga. Iya Iya, dia terus. harusnya 30 menit dihajar terus sama dia ya kan. Udah Sedangkan saking serunya, saking- asiknya Bener, lupa waktu ya kan. bener. Udah gitu kayak anak-anaknya juga mereka bener-bener kayak nyaman. Waktu itu aku pernah ada inspirator aku, dia desainer, jadinya dia bawa kayak gambar-gambar di mana anak-anaknya bisa mewarnai segala macam, dan dia bawa semua alat-alatnya. Terus itu udah melewati waktunya dan anak-anak itu masih kayak nyaman banget kan. Terus kita juga bingung nih gimana nih cara Switch. iya cara switch ya, sedangkan inspirator lainnya juga udah nunggu. Ya udah, jadi ya mau nggak mau memang kita harus kayak masuk ke dalam kelas. Aku juga harus menyampaikan bahwa ada inspirator lain yang akan masuk ke dalam kelas, kayak gitu sih. Sebenarnya banyak sih kejadian-kejadian lucu pada saat di hari inspirasi ya. Berarti Fasil itu juga sebagai timekeeper. Sebenarnya dibilang timekeeper enggak juga. Sebenarnya inspirator tuh mereka udah harus tahu waktunya masing-masing. Cuma mungkin karena memang apa namanya, iya dia itu udah kelewatan gitu ya, mau nggak mau kan mungkin inspirator lainnya juga nggak, Euforianya inspirator mungkin ya. lainnya juga nggak enak nih gimana caranya buat Betul banget. masuk lagi gitu kan, Iya. kayak mau negornya kakak udah lewat kan, mungkin dia juga nggak enak kan. Nah Kan. makanya disitulah Fasil juga akhirnya masuk buat ibaratnya menangani itu gitu. Oke. Tapi aku tuh jadi ingat, karena kita ngomongin dari tadi fasilitator gitu, bantuin inspirator, Iya. bantuin siapin. Ada beberapa waktu tuh aku tuh sering banget dengar concern ini gitu. Concernnya tuh, Kak? adalah banyak orang mengira fasilitator itu adalah yang tuh mengandalkan fasilitator banget gitu loh Super kan. ngurusin ini, ngurusin itu gitu Gitu maksudnya. kan. Nah, padahal kan sebenarnya fasilitator sendiri ya sama seperti namanya, memfasilitasi gitu. Sama-sama relawan. Atau jangan-jangan karena namanya fasilitator dianggapnya wah ini dia adalah yang memfasilitasi semuanya gitu loh. Sampai akhirnya inspirator tuh nyerahin semuanya ke fasil gitu karena namanya fasilitasi gitu kan. Iya, Jadi, benar-benar. aku nggak perlu bawa ini nih karena udah ada fasilitator gitu kan. Itu gimana Kak Ade ngasih tahu ke Nah, inspirator? itu pentingnya seorang fasilitator juga. Jadi pada saat dia udah dapat kelompok, dia udah tahu siapa aja teman-teman di rombelnya. Nah, itu biasanya kalau misalkan dari panitia fasil sendiri, kayak misalkan tahun ini panitia fasil ada aku dan juga ada teman-teman yang lain, itu kita ngasih tahu nih ke fasilitator apa sih yang langkah pertama yang harus dilakukan pada saat pertama kali dia dapat rombel misalkan gitu. Nah, pertama kalinya itu adalah pastinya dia udah menyampaikan apa aja sih yang perlu dilakukan sama inspirator dan dokumentator gitu. Jadi benar-benar pada saat ibaratnya sebelum hari inspirasi, ketika dia udah berkumpul sama satu timnya, itu Fasil udah menyampaikan semuanya, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa tugasnya inspi, apa tugasnya dokum gitu. Itu semuanya udah harus dijelaskan dari awal. Jadi ketika seiring berjalannya waktu bahkan sampai hari inspirasi, semua relawan tuh udah tahu tugasnya masing-masing gitu. Dan juga tidak mengandalkan Fasilnya sendiri gitu. Benar. Jangan apa-apa, kayaknya Fasil aja deh yang ngurusin gitu. Kita sama-sama semuanya relawan ya Iya. kan. Jadi, Tapi mungkin bukan manusiawi ya. Ya ini adalah mungkin tujuan dari podcast ini juga salah satunya itu, Vi. meluruskan peran. Iya, gitu kan. Gak apa-apa, karena itu pasti comes up gitu kan. Aku juga pada saat pertama Iya, kali benar, ikut kan benar, juga benar.
karena aku pikir fasilitator, wah ini yang memfasilitasi semua nih gitu kan. Ternyata tidak, tidak seperti itu gitu. Tetap inspirator punya tanggung jawab mandiri gitu. Tuh, ada job desk masing-masing gitu. Jalannya tetap bareng-bareng. Iya. Benar. Seru sekali. Sebelum kita closing nih Kak Ade, untuk relawan-relawan yang masih bingung untuk daftar, kita udah closing ya? Kita udah closing. close. Oh, udah closing, sayang sekali. Tapi tahun depan kita masih bisa gitu. Yang mau balik lagi, yang mungkin udah pernah atau di satu tahun yang lalu, terus tahun kemarinnya nggak ikut dulu, tahun ini belum bisa ikut, mungkin bisa tahun depan. Nah, untuk yang telat daftar tahun ini atau yang mungkin Miss Alfi infonya tahun ini sayang banget ya, dan gak usah sedih karena tahun depan kita ada lagi Vi, insya Allah ya, semoga umurnya panjang kita semua ya. Ada lagi, caranya gimana Vi? Caranya pantengin aja Friendster terus kita, Friendster ya. Facebook, Instagram dong Vi. Instagram kita di @kaya_Jakarta. Betul banget. Jadi nggak usah Semua sedih. informasinya lengkap ada di situ. sana. Apa ya? Loh, kok boleh kok japri-japri adminnya. Iya. Nah, kalau misalkan kita sebelum kita tutup, kita dengerin dulu closing statement dari Ya, betul. dua narasumber kece kita. Dari siapa dulu nih? Ladies first? Kabono. Oh, iya. Kak Bono Dari first. Kak Bono, boleh Kak? Senior dulu. Oke, untuk para profesional, bahwa cita-cita anak itu kita usahakan, bahwa cita-cita anak itu kita coba wujudkan secara nyata, bahwa mereka butuh figur nyata, mereka perlu melihat langsung figur nyata tersebut, mendengar langsung dari orang yang mereka cita-citakan, itu akan bantu mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Mari bergabung di kelas inspirasi dimanapun Anda berada. Itu aja. Ih, keren. Merinding aku denger ya. Kalau dari Kade, Kalau dari aku, teruntuk teman-teman profesionalku, apa sih yang kita cari, gitu kan? Apa sih karir, jabatan, career path, corporate leaders is already there. Jadi teman-teman gak perlu khawatir, ambil cuti 1 hari aja untuk menginspirasi anak-anak, karena ketika kalian mengambil cuti 1 hari untuk anak-anak itu juga gak akan mematikan karir kalian. That would give a big impact for your life. Dan dari obrolan kita dari awal Yes. tadi sampai akhir, ada benang merah yang aku tangkap. apakah Naj? Benang merah udah kayak OVJ ya. Benang merah. Jadi perjalanan dari kantor yang diawali dengan keraguan-raguan tadi, aduh cuti enggak ya, sayang sekali untuk liburan gitu kan. Kemudian masuk ke kelas, yakin melihat anak-anak, malah jadi kita yang terinspirasi ya kan. Nggak cuma anak-anak yang terinspirasi, sama seperti tagline kita. Apa? Tagline kita, dari pinggir laut cerita ini mengalir untuk anak-anak yang punya mimpi. Terima kasih Kak Ade. Terima kasih. Kita tutup dengan tebak-tebakan. Oh, boleh ya? bukan pantun. Kok pantun ya, tiba-tiba ditembak gini emang kadang ya. Pulau, kita karena ke pulau ya. Pulau apa yang bisa dicetak? Pulau apa yang bisa dicetak? Apakah Naj? Pulau Kak apa yang Bono? bisa dicetak? Kade, Peta pulau yang pulau. salah. Pulau yang bisa dicetak adalah Pulau Raja A4. Oke. Sampai jumpa di podcast Jakarta selanjutnya. Terima kasih. Oh, ini kalian gak ada yang tahu tebak-tebakan ini? Gak ada. Oh, suka-suka dia emang.